SPT atau surat pemberitahuan merupakan surat yang digunakan para wajib pajak untuk melaporkan segala bentuk perhitungan dan pembayaran pajak, baik untuk objek pajak maupun bukan pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. SPT menjadi sarana bagi warga negara yang sudah ber-NPWP untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak selama 1 tahun terakhir. Sesuai dengan amanat dari peraturan perundang-undangan, tata cara perpajakan, dampak adanya self-assessment dalam SPT ini dapat memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk mendaftarkan, membaca, menyerahkan, dan melaporkan pajak secara mandiri. Lalu, bagaimanakah cara mempersiapkan laporan SPT tahunan? Untuk itu, kita akan membahasnya lebih lanjut hanya di Speak After Lunch. Selamat siang pemirsa, berjumpa lagi bersama dengan saya Kiki Cahya dalam Speak After Lunch. Siang ini sudah hadir secara Zoom bersama dengan saya di sini yaitu Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Bapak Neil Maldrinur untuk membahas topik kita pada hari ini yaitu kepatuhan surat pemberitahuan atau SPT tahunan 2023. Selamat siang Bapak Neil, apa kabar hari ini? Selamat siang Mbak Kiki, alhamdulillah baik. Bagaimana kabar? Saya juga baik Pak, di sini kita akan langsung berbincang ya Pak ya mengenai topik kita pada siang hari ini. Ini bisa jelaskan Pak awal mulanya ini apakah SPT tahunan itu? Karena mungkin ini banyak sekali wajib pajak yang baru akan membayarkan pajaknya pada tahun ini Pak. Ya, jadi hari ini kita akan membahas tentang SPT tahunan ya Mbak ya. Iya. Jadi SPT ini adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan juga pembayaran pajaknya, terkait juga melaporkan objek pajak serta apa yang bukan menjadi objek pajak. Di luar itu juga kita melaporkan harta dan kewajiban. Nah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah sementara untuk melaporkan SPT ya, ini memang dibutuhkan beberapa dokumen yang harus disiapkan terlebih dahulu gitu. Seperti yang pertama adalah tentunya NPWP ya, ataupun kalau sudah dilakukan pemadanan bisa menggunakan NIK. Kemudian juga bukti potong pajak apabila ada penghasilan-penghasilan yang sudah dipotong pajak ya. Dan kemudian juga kita membuat daftar harta dan kewajiban begitu. Nanti ini kita tulis di SPT-nya. Nah, secara khusus untuk UMKM, bagi para wajib pajak UMKM berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23, ini dia hanya perlu melamporkan laporan peredaran brutonya saja. Sementara yang menggunakan pembukuan, wajib pajak ini bisa melampirkan laporan keuangannya. Dan demikian juga dengan yang menggunakan metode norma penghitungan, maka wajib pajak perlu melaporkan peredaran brutonya. Demikian Mbak. Lalu untuk cara pelaporannya Pak, apakah harus ke kantor pajak langsung atau bisa dilakukan via online mungkin sekarang? Baik, nah ini saat ini kami di Direktorat Jenderal Pajak telah menawarkan atau menyediakan beberapa kemudahan kepada seluruh wajib pajak. Sehingga pelaporan SPT tahunan ini dapat dilakukan secara online, lebih mudah dan lebih cepat, juga tentunya lebih efisien. Yaitu melalui yang disebut e-filing gitu ya. Nah dengan e-filing ini wajib pajak dapat melaporkan SPT dari mana saja, kapan saja. Dia bisa menggunakan PC ya ataupun portable komputer, kemudian bisa juga menggunakan laptop, bahkan saat ini sudah bisa juga menggunakan smartphone ataupun ponsel ya. Nah untuk mengakses e-filing, wajib pajak tinggal langsung saja menuju alamat situsnya yaitu www.pajak.go.id ya, mungkin nanti bisa ditampilkan di layar begitu, www.pajak.go.id. Nah namun kami juga memahami begitu, ada wajib pajak yang mungkin dia di daerah tertentu, dia masih memiliki kendala infrastruktur jaringan internet, maka DJP juga masih bisa menerima pelaporan SPT tahunan, baik melalui kantor pos ya tertulis, melalui pos ya, pos tercatat, kemudian juga bisa bertatap muka langsung pada kantor pajak ataupun ada pojok pajak atau mobil pajak yang kami sediakan di tempat-tempat keramaian tertentu. Demikian Mbak.
Baik, ini kan kemudahannya sudah banyak sekali ya Pak ya yang ditawarkan agar masyarakat bisa langsung melaporkan SPT tahunannya. Tapi banyak masyarakat pula yang menganggap bahwa selama ini kan sudah dipotong untuk pajaknya, Ya. sudah dipotong oleh perusahaan juga. Lalu mengapa kita tetap harus melaporkan Pak? Ini bagaimana pendapat Bapak? Nah betul Mbak Kiki, ini bagus pertanyaannya. Jadi banyak memang yang saya lihat teman-teman di media sosial dan sebagainya menanyakan, loh kita kan sudah dipotong pajaknya, kenapa kita harus melaporkan SPT begitu ya. Nah ini jadi saya bisa sampaikan sedikit di sini bahwa semenjak tahun 1983 sistem yang kita anut di dalam perpajakan ini adalah yang dinamakan self assessment. Nah sistem ini memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menjalankan hak dan kewajiban pajaknya sendiri ya, baik itu menghitung, membayar dan juga melaporkan. Nah, sehingga SPT ini menjadi sarana bagi wajib pajak untuk mempertanggungjawabkan hak dan kewajibannya yang telah dilakukannya sekaligus juga menjadi sarana gitu, sarana pengujian ataupun pengawasan terhadap pemotongan yang dilakukan oleh pemberi penghasilan atau pemberi kerja begitu. Sehingga kalau kita tidak melapor, kita tidak ada cross check antara bukti potong yang sudah dipotong oleh pemberi penghasilan dengan apakah mereka sudah store atau belum. Nah kemudian ada juga kemungkinan pajak yang sudah dipotong ataupun sudah dibayar ini setelah dilakukan penghitungan selama 1 tahun ini menjadi lebih atau kurang bayar. Nah karena itu ini perlu dilakukan pelaporan kembali ataupun penghitungan kembali. Demikian. Baik, lalu untuk mungkin nanti masyarakat yang lebih bayar atau kurang bayar itu akan mekanismenya seperti apa? Nanti kita masih akan bahas lebih lanjut ya Pak ya. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Speak After Lunch. Kembali lagi di Speak After Lunch, masih bersama dengan saya Kiki Cahya dan juga kita masih membahas mengenai kepatuhan surat pemberitahuan atau SPT tahunan 2023 bersama dengan Bapak Nel Maldrinur. Bapak tadi sempat saya senggol sedikit ya Pak ya mengenai masyarakat yang lebih bayar atau kurang bayar. Itu nanti mekanismenya akan seperti apa Pak? Ya baik, untuk yang lebih bayar, yang kurang bayar ya, pertama ada yang namanya PPh pasal 29. Jadi ini adalah setoran ya, jenis setoran yang dilakukan oleh orang pribadi maupun wajib pajak badan ya. Ketika dalam setahun setelah diperhitungkan di SPT masih ada kekurangan pembayaran pajak yang setelah dipotong ataupun setelah dicicil ataupun di store sebelumnya. Nah ini tentunya nanti akan dilakukan pembayaran sebelum dilakukan pelaporan SPT-nya. Sebelum disubmit SPT-nya dilakukan pembayaran. Dan pembayaran pajak ini tentunya dilakukan di di bank persepsi ataupun di kantor pos begitu. Nah, untuk yang lebih bayar ya, ini ada mekanismenya di mana yang kita sebut dengan pengembalian pembayaran itu adalah restitusi ya. Jadi wajib pajak dapat nanti melakukan permohonan atau mencontreng di SPT-nya untuk dilakukan pengembalian atas restitusinya tersebut ya. Demikian kira-kira Mbak. Baik, lalu ini tadi juga sudah disampaikan bahwa kemudahannya ada e-filing juga ya Pak ya. Tapi bagaimana dengan masyarakat yang lupa untuk e-fin dan juga lupa passwordnya? Itu akan dibantunya akan seperti apa Pak? Ya, nah ini jadi masalah klasik setiap tahun ya kalau kami perhatikan ya memang masih banyak di antara kita yang lupa gitu ya karena masukin SPT-nya kan setahun sekali gitu ya. Nah ini untuk beberapa yang nanti lupa e-fin-nya ya ataupun passwordnya. Nah ini bisa dicek ya, di inbox email yang terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak ya. Ada kemungkinan nanti e-fin-nya masih tersimpan di sana yang waktu tahun lalu kita kirimkan. Atau bisa juga datang langsung ke kantor pelayanan pajak ya. Ini bisa dilakukan di mana saja, silahkan datang untuk mendapatkan e-fin-nya. Kemudian bisa juga melalui telepon nomor resmi KPP. Nah ini nomor resmi KPP ini bisa dilihat di laman www.pajak.go.id. Itu ada 352 KPP, di sana ada nomor teleponnya yang bisa dihubungi. Kemudian juga bisa melalui email ya. Ini tersedia juga di www.pajak.go.id. Kemudian juga bisa melalui direct message ya di media sosial di mana KPP tempat wajib pajak terdaftar. Nah, kalau ini harus ke
media sosialnya di mana tempat wajib pajak terdaftar, bisa di direct message gitu ya, di DM. Nah, ada satu lagi yang ini mungkin belum banyak yang tahu karena ini terbaru ya. Sejak kemarin ya, 14 Maret ya, ini DJP menambah lagi fitur layanan ya untuk lupa e-fin di aplikasi M-Pajak yang selama ini sudah ada. Nah, jadi teman-teman yang di ponselnya sudah mendownload aplikasi M-Pajak ya, ini sekarang ada fitur baru yang sangat mudah dan sangat membantu ya untuk menanyakan e-finnya apabila lupa. Nah, jadi caranya kira-kira adalah mendownload aplikasi M-Pajak di Play Store ya, kemudian nanti cari yang untuk mendapatkan e-fin. Ini nggak perlu login, hanya perlu mengklik menu lupa e-fin di sana ya. Nah, ini bisa diikuti kemudian langkah-langkahnya. Dan jangan lupa siapkan dulu KTP-nya, kemudian NPWP-nya, terus alamat email aktif, dan juga nanti diminta untuk selfie atau swafoto gitu ya dengan KTP. Nah, ini untuk memberikan mengkonfirmasi bahwa yang meminta e-fin adalah memang yang berkepentingan atau pemiliknya. Ini penting gitu ya. Nah, kemudian juga nanti setelah mendapatkan e-fin, wajib pajak bisa langsung membuat password baru ya. Membuat akun password di DJP Online dengan cara memasukkan halaman DJP Online www.pajak.go.id, kemudian nanti ada di sana klik menu lupa password ya. Nah, nanti tinggal diikuti saja mengisi data NPWP, NIK atau NIK, kemudian e-finnya dimasukkan ya. Nah, nanti disubmit, nanti akan ada pop up gitu ya, atau yang keluar gitu request succeed. Nah, itu berarti sudah sukses. Nah, nanti tinggal cek di emailnya seperti apa. Kira-kira demikian, Mbak. Jadi banyak Nanti bisa ditanyakan kalau kurang jelas, bisa ditanyakan ke KPP terdekat. Baik. Lalu Pak, ini kan jatuh tempo pelaporan SPT tahunan itu kan tanggal 31 Maret 2023 nih Pak. Tapi sekarang ini karena kita tidak bisa pungkiri karena ada kasus yang menimpa keluarga oknum pejabat pajak, ini sepertinya kepercayaan masyarakat juga ada sedikit penurunan. Lalu ini bagaimana Pak tentang pelaporan SPT, apakah mengalami juga penurunan atau ada dampak yang lainnya? Ya, saya pikir kalau kita lihat dari fakta yang ada ya, memang kejadian ini kami menyadari ya bahwa ini adalah satu pelajaran untuk merefleksikan bahwa dalam menjalankan tugas besar memang kepercayaan masyarakat ini adalah hal paling penting yang harus selalu kami jaga gitu ya. Nah, tapi berdasarkan catatan kami alhamdulillah ya, walaupun memang ada hiruk pikuk di media sosial dan sebagainya, ada penolakan dan sebagainya, atau ajakan boikot dan sebagainya, tapi tercatat sampai dengan hari ini ya, pukul 7 pagi tadi ya, ini sudah masuk sekitar 7,8 juta SPT tahunan yang sudah dilaporkan, atau untuk dalam setahun dari target angka kepatuhannya ini sudah masuk sekitar 41% ya, ini setahun ya. Nah, sementara pada tanggal yang sama di tahun lalu ya, sampai dengan tanggal yang sama SPT ini disampaikan sebanyak 7 juta. Nah, ini berarti ada pertumbuhan dalam penerimaan SPT tahun ini, yaitu kurang lebih sekitar 11,2%. Dan ini kami ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat, kepada wajib pajak yang tetap menjalankan kewajiban perpajakannya, yaitu dengan melaporkan SPT-nya. Ini menunjukkan bahwa semangat dari masyarakat dan memahami bahwa kewajiban pelaporan SPT ini adalah salah satu kewajiban wajib pajak yang harus terus dilakukan. Nah, ini untuk agar kita nanti dapat menjaga penerimaan negara untuk kita bantuan seperti Perlinsos, kemudian bantuan pembangunan dan juga membangun infrastruktur untuk menjalankan pemerintahan. Demikian. Baik, lalu ini yang menarik perhatian kita juga bagaimana apabila wajib pajak ini lalai tahun-tahun sebelumnya untuk menunaikan ya Pak ya, lalu baru akan melaporkan tahun ini. Nanti kita akan bahas lagi, jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Speak After Lunch.
Kembali lagi di Speak After Lunch, saya masih bersama dengan Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, Bapak Nil. Di sini Bapak Nil, kita masih berbincang lagi ya Pak ya, mengenai SPT tahunan yang harus segera ditunaikan ya Pak. Lalu ini pertanyaannya adalah bagaimana apabila wajib pajak tahun-tahun sebelumnya itu lalai, tidak melapor, baru mau melapor di tahun ini. Apakah akan ada keringanan atau malah akan ada denda Pak? Baik, jadi kami tentunya selalu mengimbau kepada masyarakat ya untuk segera lapor SPT. Tadi tentunya untuk menghindari adanya sanksi denda yang telah ditetapkan ditetapkan oleh undang-undang. Nah, sanksi atas keterlambatan atau tidak melaporkan SPT tahunan untuk orang pribadi adalah Rp100.000 untuk wajib pajak orang pribadi. Sementara untuk wajib pajak perusahaan ataupun wajib pajak badan ya, ini adalah sebesar 1 juta ya. Jadi kami sudah menyiapkan juga fasilitas pelaporan SPT untuk wajib pajak yang ingin menanyakan atau menemukan kendala atau kesulitan, ini dapat menghubungi Kering Pajak di 1.500 200 ya. Atau juga saat ini sudah disiapkan live chat ya atau chatbot di www.pajak.go.id, dan juga bisa menghubungi langsung akun representatif masing-masing wajib pajak atau datang langsung ke kantor pelayanan pajak. Demikian. Baik, jadi sudah dipermudah juga ya Pak ya untuk sanksinya juga itu sangat ringan mengingat apabila lalai untuk tahun-tahun sebelumnya. Lalu yang ingin kami tahu juga program-program apa saja Pak yang dilakukan juga oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mensosialisasikan pelaporan SPT tahunan tahun 2023. Nah, untuk mensosialisasikan tentunya kami sudah melakukan berbagai macam ya sosialisasi kepada masyarakat, baik melalui publikasi yang masif di berbagai kanal komunikasi, baik yang kami miliki sendiri seperti media sosial, ada Instagram, ada YouTube, ada juga kemudian Twitter ya, dan juga melalui media-media lain, melalui media buying seperti pemasangan iklan di koran, di Videotron, kemudian di TV. Nah, selain itu kami juga langsung melakukan edukasi dan asistensi pengisian SPT tahunan dengan membuka kelas pajak ya dan juga pojok pajak. Dan kami juga menyadarkan, memberikan berbagai macam video testimoni yang ajakan dari para public figure, pada tokoh masyarakat ya, influencer dan sebagainya. Dan kemudian juga kami melakukan kegiatan-kegiatan ini tidak hanya dengan yang ada di kami juga melibatkan para relawan pajak ya, dan juga rekan-rekan sahabat kami yang ada di tech center yang tersebar di banyak kampus di seluruh Indonesia. Nah, ini secara sukarela membantu kami untuk mengedukasi masyarakat khususnya di dalam pelaporan SPT ini. Demikian. Baik, jadi sosialisasinya sudah berlangsung juga cukup lama, tapi mungkin dari Bapak mungkin ada yang mau disampaikan nggak untuk masyarakat? Apa sih Pak pentingnya kenapa harus taat pajak dan juga lapor pajak tepat waktu? Baik, jadi saya rasa kita setuju semua ya bahwa penerimaan negara melalui pajak ini merupakan kontribusi kepada wajib pajak ya atau masyarakat kepada negara, yang tentunya kalau secara undang-undang dikatakan bersifat memaksa gitu ya, ini berdasarkan undang-undang. Dan tentunya memang definisinya tidak mendapatkan imbalan secara langsung gitu. Dalam arti apa tidak imbalan secara langsung? Bahwa uang pajak ini dikumpulkan, disetorkan ke bank, kami mengadministrasikan ya, kemudian dikumpulkan, diolah sedemikian rupa, dibagi ya oleh instansi terkait ya, untuk penggunaan dari penerimaan negara yang kita secara gotong royong kita kumpulkan gitu. Baik itu untuk perlindungan sosial ya, untuk pendidikan, kemudian untuk jalan raya, kemudian juga menjaga keamanan ya, dan juga untuk tentunya subsidi yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan subsidi tersebut. Nah, jadi dengan itu ya kita merasa bahwa memang ini adalah salah satu bentuk gotong royong kita, bagaimana kita dapat melakukan pembangunan ya untuk bisa memberikan subsidi dan sebagainya. Misalnya saya ambil angka yang sudah ada di tahun 2023 ini ya. Ini untuk yang telah digunakan untuk anggaran prioritas seperti anggaran kesehatan itu mencapai 11,9 triliun gitu. Nah, itu melalui bantuan iuran JKN sebesar 96,8 juta peserta ya, jaminan kesehatan nasional. Kemudian untuk ketahanan pangan juga kami sudah dialokasikan 3,9 triliun. Kemudian baik melalui itu untuk membangun bendungan, kemudian irigasi. Dan untuk Perlinsos, kalau anggarannya kita lihat ini adalah
cukup besar adalah sebesar 34,9 triliun. Ini disalurkan melalui subsidi BBM, listrik, kemudian bantuan sosial dan juga BLT yang ke desa-desa. Jadi memang pajak ini penting untuk kita semua. Baik, tadi juga sempat dibahas bahwa kendala yang dialami oleh wajib pajak adalah lupa EVIN, lupa password gitu ya Pak. Nah, kalau Ya. kendala dari petugas pajak sendiri di lapangan itu seperti apa Pak terkait pelaporan SPT tahunan ini? Terkait dengan SPT tahunan ini ya sebetulnya kalau kami tidak memandang ini sebagai kendala ya, tetapi lebih pada bahwa kami memang harus dengan banyaknya wajib pajak yang lupa EVIN ya, ini kami memang harus melakukan pelayanan lebih baik lagi gitu ya, untuk lebih banyak lagi dan lebih baik lagi. Nah untuk itu kami melakukan inovasi-inovasi dengan melengkapi fitur-fitur pelayanan. Misalnya tadi yang saya sudah sampaikan bahwa di M-Pajak kemarin sudah kita deploy langsung untuk Android, sudah bisa digunakan untuk menanyakan EVIN ya. Nah kemudian ada juga kendala wajib pajak belum bisa melaporkan SPT itu karena bukti potongnya belum diserahkan oleh pemberi kerja. Nah ini juga kami menghimbau kepada para pemberi kerja, kami sudah melakukan himbauan juga kepada para pemberi kerja, pemberi penghasilan untuk segera memberikan bukti potong atas pajak yang sudah mereka potong kepada wajib pajak agar wajib pajak orang pribadi bisa melaporkan SPT-nya tepat waktu. Nah untuk itu juga kadang ya karena banyak yang kemudian melaporkan di akhir-akhir waktu ya, yaitu tanggal 31 Maret untuk SPT orang pribadi, ini biasanya akan terjadi traffic yang sangat tinggi. Walaupun kami sudah menambah bandwidth, kami sudah memperlebar kanal untuk sistem jaringannya. Nah ini tetap karena memang secara serentak wajib pajak memasukkan SPT yang berbondong-bondong luar biasa di saat yang bersamaan. Nah ini bisa akan menjadi terbit kendala berupa traffic yang sangat tinggi. Kemudian nanti menjadi kurang nyaman, wajib pajak menjadi lebih lambat di dalam melakukan koneksi kepada DJP online. Demikian. Baik. Bapak yang terakhir Pak, ini pesan dan juga harapan Bapak untuk masyarakat agar bisa lapor pajak segera seperti apa? Silakan Bapak. Ya, terima kasih Mbak Kiki. Jadi ini saat ini kita sudah mendekati batas akhir pelaporan SPT tahunan, yaitu untuk orang pribadi pada tanggal 31 Maret nanti ya, kurang lebih sekitar 2 minggu lagi. Dan juga untuk wajib pajak badan ini batas waktunya adalah 30 April. Nah untuk itu kami sekali lagi menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat segera melaporkan SPT tahunan sebagai kewajibannya kapan saja, di mana saja melalui e-filing. Nah ini sudah sesuai dengan apa yang tagline yang kami sampaikan, yaitu lapor SPT lebih awal, ini akan menjadi lebih nyaman. Nah selain itu juga kami mengingatkan sedikit di sini, yaitu untuk mendorong kampanye Satu Data Indonesia. Saat ini NPWP telah diintegrasikan dengan NIK. Nah sehingga layanan nanti tahun depan ya, NPWP akan menggunakan NIK secara keseluruhan. Nah ini untuk itu perlu dilakukan pemadanan. Nah pemadanan ini dapat dilakukan di DJP online. Baik, Demikian. terima kasih Bapak untuk penjelasan pada siang hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Neil Maldinur yang telah meluangkan waktunya pada siang hari ini. Saya Kiki Cahaya pamit pemirsa, terima kasih dan sampai jumpa.